Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Radina billahi rabbana wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbana zidna ilma warzuqna rahmah. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi Masjid Ar-Rahmah PCMIB rahmatullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa hadir bersama-sama untuk melaksanakan pendalaman keilmuan kita tentang keislaman, khususnya di bidang akidah, dengan mengkaji hadis-hadis yang membahas tentang akidah yang terhimpun di dalam kitab Al-Jami' As-Shahih fi Ahadisil Aqidah, kumpulan hadis-hadis sahih yang membahas tentang akidah dan keyakinan. Mengingat akidah ini adalah sesuatu yang prinsip, ibarat rumah, akidah itu adalah fondasi di mana di atasnya akan dibangun sebuah bangunan yang besar, bangunan yang itu atasnya ada pilar-pilar, di atas pilar ada apa lagi Pak? Ada orang Jawa, ada usuk, ya, ada reng, terus di atas ada genteng. Jika fondasinya nggak kuat, maka pilar itu tidak akan bisa berdiri tegak. Jika pilar itu tidak kuat, maka genteng, usuk, reng itu tidak akan bisa ditempatkan. Kalau dipaksakan pasti roboh, ambruk, dan berbahaya. Maka pilar itu atau fondasi itu harus kuat sehingga bisa menyangga beban yang ada di atasnya. Kalau di agama kita akidah itu fondasi, maka pilar-pilarnya itu adalah rukun Islam. Jadi akidah itu rukun iman, ya. Terus Islam itu, rukun Islamnya itu ada pilar-pilar tadi, baru yang di atasnya itu ada muamalah, ada akhlak. Maka kita berupaya memperkuat akidah kita sehingga sholat yang kita dirikan itu menjadi sesuatu yang bermakna karena dilaksanakan atas akidah yang kuat. Baik Bapak Ibu sekalian, kita masih lanjut akan membahas sifat Allah, bahwa Allah itu at-taqarrub. Allah itu mendekat. Ini disebutkan sifatut taqarrubi wal qurbi wad dunubi. Allah itu mendekat, Allah itu dekat, Allah itu mendekat. Nah, kita akan membahas di kesempatan ini hadis ke-158.
158. Ini hadis Isra panjang. Nanti kita bahas secara utuh. Kebetulan hadis Isra ini juga penting untuk memperkuat akidah kita, karena Isra itu kan, Isra Mi'raj itu kan ini ujian keimanan. Ujian keimanan bagi para sahabat pada saat itu, bagi kita pun Isra Mi'raj itu ujian keimanan. Kalau imannya gak kuat, pasti ngomong tak masuk akal. Gak masuk akal. Kenapa? Uang jarak Masjidil Haram ke Masjid Al-Aqsa itu sekitar 1234 km. Itu ditempuh dalam satu malam dengan kondisi tidak ada pesawat. Terus kayak itu tau ono Mi'rajnya naik ke langit ya. Tak boleh langit ke ono ya. Maka itu ujian keimanan, sehingga muncullah Abu Bakar yang akidahnya itu totalitas tanpa perlu logika, tanpa perlu alasan, tanpa perlu jeda. Abu Bakar menyatakan keimanan terhadap apa yang diceritakan oleh Nabi terkait apa yang baru saja dialaminya pada saat Isra dan Mi'raj. Nah, di hadis ini tentu stressingnya sesuai dengan bab itu dekatnya Allah dengan Nabi Muhammad, dengan hambanya dan seterusnya. Baik, kita baca hadisnya, mudah-mudahan jelas karena tidak mungkin dipiksa ke ini ke PPT saking panjangnya. Bapak dan Ibu sekalian, Isra dan Mi'raj itu dua kalimat. Satunya Isra, yang kedua Mi'raj. Kalau Isra-nya dengan mudah kita menghafalnya karena sering kita dengar, yaitu di Surat Al-Isra ayat 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Belum betul, kelihatan tuh. Kediri kalau ada bacaannya. Nah, tidak pusing kan? Ada rokatnya. Oke. Nah, ini kalau di kita itu kan diambil sebagian ya, karena ini panjang. Baik, supaya kita utuh, dan ini bonus ilmu bagi kita supaya paham dari awal sampai akhir tentang Isra Mi'raj ini. Oke, baik. Haddatsana Syaiban bin Furruqah. Haddatsana Hammad bin Salamah. Telah bercerita kepada kami siapa Syaiban bin Furruqah ya. Telah bercerita kepada kami Hammad bin Salamah. Saya bantu dan Busor. Haddatsana telah bercerita kepada kami Sabit Al-Banani an Anas bin Malik. Ini sahabatnya Anas bin Malik, sahabat yang sangat terkenal karena hidupnya selalu bersama Nabi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala bercerita, ini hadis Muslim, bercerita, apa ceritanya? Utitu, aku didatangkan kepada aku, ya, utitu itu didatangkan kepada aku bil buroki
dengan seekor buruk. Buruk itu penjelasan dari Nabi, buruk itu adalah dabatun, yaitu seekor binatang abyadu yang bulunya putih. Abyad tawilun fawqal himari, yang tingginya di atas himar. Himar itu keledai. Pernah ketemu keledai? Ke taman safari gitu, atau kebun binatang. Wadunal bauli, dan lebih kecil dari binatang yang ada di sana, namanya bigol. Saya tidak tahu bigol seperti apa. Kalau keledai sering lihat dulu di kebun binatang Surabaya. Yada'u hafirahu inda muntaha tarfihi. Nabi menjelaskan bahwa buruk itu merendahkan tubuhnya sehingga perut buruk itu mencapai ujungnya. Lalu di hadis yang lain, di redaksi yang sedikit berbeda, jangkauan buruk itu sangat panjang, Bapak Ibu. Torfatu ainihi, ya. Panjangnya itu sepanjang pandangannya. Jadi begitu dia terbang atau melangkah, itu jangkauan langkahnya itu sepanjang mata melihat. Makanya masuk akal ketika perjalanan dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa itu ditempuh dalam waktu yang singkat. Faroqituhu, lalu aku menungganginya, hatta itu, sehingga aku sampai Baitul Maqdis, di Baitul Maqdis, yaitu di Masjidil Aqsa. Baitul Maqdis ini kiblat umat Islam sebelum ada perubahan, ayatnya dimansuh, diubah menuju berpindah ke Masjidil Haram atau ke Ka'bah. Sebelumnya di Baitul Maqdis, Yerusalem. Ada yang pernah kesana? Belum ini. Sekarang belum boleh karena masih perang, luar biasa perangnya, mati-mati. Qala, Nabi melanjutkan ceritanya, farabatuhu bil halqati allati yarbitu bi al-anbiya. Lalu aku mengikat, apa bahasa Jawanya? Ditaleni ya. Dicancang. Kemudian aku mengikat buruk itu pada tiang masjid allati yarbitu bil anbiya, di mana tiang itu sudah terbiasa digunakan oleh para nabi untuk mengikat kendaraannya. Jadi ada tiang yang di situ nabi-nabi sebelumnya mengikat kendaraannya. Itu banyak nabi, Bapak Ibu. Yang kita tahu itu ada Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu situ makamnya di Al-Khalil itu. Al-Khalil. Terus ada makam istrinya. Istri yang bernama Sarah. Karena Nabi Ibrahim itu punya istri Sarah sana Hajar. Dari Hajar muncul Ismail. Dari Sarah muncul Ishak. Lalu setelah ada nabi lagi, putranya Nabi Ibrahim, Ishak, dimakamkan di situ juga sama istrinya. Istrinya Robihah, ketika itu nama istri Nabi Ishak. Lalu Nabi Ishak punya anak namanya
Yakub. Di situ juga makamnya. Yakub itu nama lainnya Israel. Sehingga panggilannya dia Bani Israel. Wahai keturunan Israel, keturunan Nabi Yakub. Jadi Israel itu nama Nabi. Israel yang kita ketemu itu Israel yang sekarang ini. Israel yang lahir tahun 1967. Bangsa yang lahir di kita tahun 1967 ketika mereka menduduki Palestina. Kemudian Nabi Yakub punya istri, dimakamkan juga namanya Rahil. Rahil dipakai juga nama ini oleh orang-orang. Ada yang mengatakan Rahil, ada yang Rachel. Ibu tahu Rahel Maria. Terus yang berikutnya dari Nabi Yakub ada anak Nabi lagi, nabinya namanya Yusuf. Saya nggak tahu istri Nabi Yusuf apa namanya. Bu Yusuf itu. Terus punya saudara namanya Benyamin. Benyamin yang ini. Kalau Benyamin yang sekarang kan dijengkelkan ya. Benyamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel. Nah, di situ nabi-nabi banyak. Baik, kita kembali di sini. Lalu Nabi melanjutkan ceritanya, summa dakhaltu, lalu aku masuk al-masjidah ke dalam Masjid Al-Aqsa. Aqsa itu kan jauh. Aqsa itu jauh. Jadi ada dua masjid ya, dari masjid ke masjid. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram di Mekah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina. Haram di sini apa? Haram itu artinya mulia. Haram itu artinya dilarang melakukan sesuatu yang dilarang. Haram berperang di situ. Haram melakukan larangan ihram. Haram membunuh. Haram merusak. Hanya satu Masjid Haram itu tidak ada di tempat lain. Lalu orang Bumiayu itu tidak mau kalah, bikin Masjidil Halal. Masjidil Halal itu di Jalan situ, Lembayung itu dekat SMP 7 pojok itu. Masjidil Halal. Kreatif ini. Terus Masjid Aqsa, nah, di Malang Masjid Aqsa itu ada di Simpang Supat Utara. Dekat SNKPU itu, dekat rumah sakit Puri Bunda itu ada, masuk ke ini atau sebagai Masjidil Aqsa. Niru-niru. Apa boleh? Ya, boleh-boleh saja ya. Yang penting itu bukan yang masuk di hadis, karena di hadis itu Bapak Ibu sekalian, janganlah engkau terlalu bersemangat untuk pergi-pergi atau wakilnya, kecuali menuju 3 masjid. Dengan nggak usah kepingin ke Amsterdam. Amsterdam itu di mana? Itu Sedatan, Ampel Gading, Desa Yudo, Sidiarjo, Dampin, Amsterdam. Jangan ingin pergi ke Belanda, ke Paris dengan menara, terus ke Amerika, ke Patung Liberty, jangan. Berkeinginan yang kuatlah untuk menuju ke 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, yang ketiga Masjidil Aqsa. Saya pernah membaca sebuah hadis ketika masjid ini punya keutamaan dibanding masjid-masjid yang lain. Beribadah di Masjid Al-Haram, Nabi mengatakan sholat itu keutamaan dan keunggulannya itu melebihi masjid yang lain itu 100.000. Sehingga logika sederhananya kalau kita sholat di sini dapat 1 pahala, misalnya di sana itu 100.000 pahala. Sedangkan Masjid Nabawi di masjid itu 1.000. Sholat di sini dapat 1, di sana dapat 1.000 pahala. Nah, Masjidil Aqsa dalam hadis itu
juga punya keutamaan separuh dari Masjid Nabawi, yaitu 500. Insya Allah banyak yang sudah ke Haram dari Masjid Nabawi, tinggal Masjidil Aqsa. Nah itu 3 masjid ya, 100.000, 1.000 sama 500. Fasholaitu fihi raka'ataini, lalu aku sholat di dalam Masjid Aqsa tadi 2 rakaat. Tidak jelaskan sholat apa. Kalau kita ya sholat tahiyatul masjid. Summa ataitu, summa kharajtu, lalu aku keluar dari masjid itu habis sholat. Faja'ani Jibrilu, lalu mendekati aku. Maka datanglah Jibril bi'ina'in, dengan membawa wadah min khamrin, yang isinya itu minuman keras atau khamr. Wa ina'in bil min labanin, dan juga membawa semangkuk atau gelas yang berisi susu. Fahtartu al-labanah, lalu aku, kata Nabi, memilih gelas yang berisi air susu. Faqala Jibril, lalu Jibril berkomentar, faqala Jibril sallallahu alaihi wasallam. Jadi sallallahu alaihi wasallam itu boleh dipakai Jibril, boleh dipakai Nabi yang lain. Cuma umumnya Nabi yang lain memakai alaihi salam. Sallallahu alaihi wasallam dipakai Nabi Muhammad. Sebenarnya boleh dipakai dua-duanya. Nabi Muhammad juga bisa pakai alaihi salam. Ihtarta al-fitratan, kata Jibril, benar engkau Muhammad, engkau telah memilih fitrah, yang digambarkan dengan apa namanya, minuman susu tadi. Jadi umpamanya ini ya, ini khamr, ini susu. Nabi memilih yang ini. Ini ilustrasi. Di Islam itu banyak ilustrasi majas, banyak majas. Seperti kata-kata kunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Istri itu adalah pakaian bagimu dan kamu juga pakaian bagi istrimu. Itu bukan pakaian dalam bentuk fisik, ada yang memaknai horor, berpelukan, berkelonan, bukan. Jadi maksud pakaian itu apa fungsi pakaian? Pernah saya bahas sebelumnya. 1, menutup aurat. Artinya pasangan kita itu banyak kekurangan, ditutup. Maksudnya tidak ada anak mau hidup. Bujuk, kemarin sahabat tuh. Yang kedua, pakaian itu melindungi diri dari panas. Suami harus melindungi istri, istri harus melindungi suami. Yang ketiga, pakaian itu fungsinya adalah hiasan, sehingga ada muda, ada muda mau panjang, mau pendek, macam-macam. Artinya istri itu seharusnya menjadi hal yang pantas untuk menghiasi pasangannya. Gimana dia tadi wong bakti? Itu loh, tujuan baik itu soleha. Itu kan biasa kan? Rajin ngaji, rajin sholat. Itu loh suaminya itu ya Allah, sabar. Itu udah cukup. Kalau saya tidak sabar, tak cukup gitu. Jadi pokok dan titik kalau pakai kona. Panjenengan muji anak panjenengan sudah anak pintar, anak udah titik bis. Anakku pintar sih koma. Tak kayak anak itu loh. Nah, gitu. Pokoknya gampang salah lebih rokok itu gampang. Nah, ini kias ya. Baik, kita lanjut. Fatatu ala banat summa araja bina ila samai, lalu malaikat Jibril itu mengajak aku naik. Jadi araja itu muncul Islam Mi'raj. Lalu aku diajak oleh malaikat Jibril itu untuk naik. Naik kemana? Ila samai, ke langit. Fasaftaha, setelah sampai di langit, ingat tidak ya? Karena dicari tidak ketemu langitnya. Tidak ketemu sampai sekarang. Kalau kita bayangkan ini ya, nah ini
Masjid Aqsa ini langit pertama gitu. Atasnya langit kedua, 10 sampai 7. Boleh membayangkan, tapi jangan dicari, nggak ketemu dan tidak cukup alat. Lalu Jibril memintakan dibukakan pintu. Fakilah, lalu dari balik langit itu ada yang bertanya, Man anta sinten panjenengan? Siapa panjenengan? Panjenengan itu bahasa Jawa gitu. Karena ini kan disiarkan, makanya yang membaca orang Sunda ya. Kaulah, lalu Jibril menjawab, Ana Jibril, aku Jibril. Gila, lalu tanya lagi dari balik langit itu, Bapak maka panjenengan bersama siapa? Kaulah Muhammad, saya bersama Muhammad. Pertanyaan kedua. Lalu gila, ditanya lagi dengan pertanyaan ketiga, waqad bu'isa ilaihi, apakah memang betul dia Muhammad itu diutus untuk menghadapnya? Qala qad bu'isa ilaihi, betul Muhammad telah diutus untuk menghadap Allah. 3 pertanyaan, man anta, wa man ma'aka, wa qad bu'isa ilaihi. Ini sudah diajari adab kita. Adab yang pertama, kalau mau masuk ke rumah orang, istaftaha, ketok pintu, minta izin, jangan langsung masuk. Dan kalau omnya adikku, masih adik kan, adik kan punya suami, adik kan punya istri, takutnya pas lagi pakaiannya nggak siap, gitu kan. Ojo ludas, sungguh pun dekat ya. Itu apalagi kamar. Terus minta izin, kemudian salam. Kemudian kalau di An-Nur itu kalau suruh kembali, balik. 2 asalah lebih terhormat daripada kami memaksa-maksa untuk masuk padahal tidak diizinkan. Itu yang pertama. Yang kedua, itu dari yang datang, dari yang dalam. Terus cek, Man anta, siapa panjenengan? Nah, artinya kalau ada tamu yang tidak dikenal, itu ya tanya panjenengan sinten. Misalnya tamu, ini apa keperluannya? Kalau kira-kira mencurigakan, itu nggak usah terima, maaf, tidak dulu atau gimana. Apalagi berlainan jenis, ibu-ibu suaminya ada di rumah, ada yang ketok pintu, sinten jenengan, nggak jelas kan, jangan diterima. Sudah kenal, ya jangan diterima. Kalau bukan mahramnya, kenapa nanti timbul fitnah? Karena suaminya mohon maaf di rumah, atau saya ngomong mohon maaf ada perlu apa ya? Gini, ya nanti sampaikan. Gak usah disuruh masuk, ngopi-ngopi masih, ngopi-ngopi masih, nggak boleh. Kenapa? Nanti timbul fitnah, karena fitnah itu timbulnya dari sesuatu yang orang nggak paham. Itu sokong belum guna ngomongin, orang itu, loh, ditutup Pak Geri, loh, kok ditutup lawangi, nggak bahaya tak? Jadi itu ketika, jadi bisa dibaca ini timbul fitnah apa enggak? Itu harus disiapkan kemungkinan itu. Kalau nggak disiapkan nanti bingung, tahu-tahu ada keliru. Baik. Fakutiha lana, lalu dibukakan untuk kami faidan. Pada saat dibuka anak di Adam, aku bertemu dengan Nabi Adam. Nah, di sini jadi perdebatan di ilmu kalam. Para ulama kalam itu berdebat, berarti Isra Mi'raj itu bukan fisiknya tapi rohnya. Satunya dia tidak bisa, itu ya fisik sama rohnya. Nabi Muhammad betul-betul berangkat dengan tubuhnya, bergerak, bergeser, melambung macam-macam.
Kok bisa? Ya bisa, Allah menghendaki. Apa susahnya bagi Allah? Ya bisa mengimpin malaikat Jibril. Malaikat Jibril itu kan malaikat dan cahaya, kecepatan cahaya luar biasa. Lalu yang kedua, ini ya rohnya kok iso. Mosok iso ketemu Nabi Adam tulis wafatnya sudah lama. Berarti roh ketemu roh. Gimana Bapak Ibu? Wallahu a'lam. Dan Muhammad berarti tidur di rumah, tapi rohnya yang pergi. Sehingga dengan cepat itu bisa dia melakukan banyak hal sesuai dengan kronologisnya itu. Yaitu ketemu rohnya Nabi Adam. Farahaba, lalu Adam menyambut bi aku. Nah, kalau ada tamu disambut. Farahaba, marhaban. Dari kata rahaba itu marhaban. Selamat datang. Satu lagi, selamat datang Ramadan, marhaban, ya Ramadan. Wada'a. Nah, ini teladan lagi. Lalu beliau Nabi Adam mendoakan bagiku li bi khairin, dengan kebaikan, didoakan. Ini ada etika. Kalau kita bertemu saling mendoakan. Biasanya kita tuh baru berdoa setelah mau pisah. Itu semakin nurun lah terawih pun mungkin panjang umur, saya telah biar usaha lancar, anaknya nurut-nurut, punya tidak neko-neko. Padahal tujuannya sudah itu. Summa urija bina ila samai sandia, lalu aku dinaikkan, diajak naik ke langit yang kedua. Fastaftaha, lalu malaikat Jibril alaihissalam meminta dibukakan. Fakila, sama dengan tadi, man anta, siapa panjenengan? Qala ana Jibril, aku Jibril. Wa man anta, siapa yang bersama panjenengan? Muhammad, saya bersama Muhammad. Wakila, waqad bu'isa ilaihi, apakah dia Muhammad memang diutus untuk menemuinya? Qala qad bu'isa ilaihi, betul, dia Muhammad diutus untuk bertemu dengan Allah. Fa'budi alana, lalu aku dibukakan langit itu. Fa'idan ana bin nail falati Isa ibn Maryam wa Yahya bin Zakaria. Aku bertemu dengan Nabi Isa ibnu Maryam dan Yahya bin Zakaria. Ketemu Nabi, iya. Dua orang malah. Ini ketemu Nabi Isa diangkat ke langit, belum sempat mati. Terus lama sekarang mau alam. Saya bikin teman-teman tuh pusing. Apa kegiatannya ya? Apa meditasi? Nah, salawatullah alaihi, farohat, lalu keduanya menyambut aku, pada awal dan keduanya mendoakan aku bifairin, dengan kebaikan. Sudah dapat dua gini. Langit pertama Adam, langit kedua Isa sama Yahya. Summa urijabi ila sama'is salisa, lalu aku diajak naik ke langit yang ketiga. Fastaftaha Jibrilu, lalu Jibril meminta dibukakan, sama dengan tadi, man anta qala Jibril wa man maka qala Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qad bisa ilaihi wa qad bisa sinten panjenengan, saya Jibril, bareng sinten saya Muhammad. Apakah dia diutus ke sana? Iya, dia diutus untuk menemuinya. Fabuti halana, lalu dibukakan bagi kami pintu langit itu. Faidan, maka aku ketemu bi Yusuf sallallahu alaihi wasallam, dengan Nabi Yusuf sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketemu Nabi Yusuf di langit tiga. Nah, lalu di sini ada keterangan, kata Nabi Ida wa utiya sabral husni. Loh, Nabi Yusuf itu katakan Nabi Muhammad oleh Allah diberi, dikaruniakan apa? Separuh dari ketampanan. Separuhnya sudah diambil Nabi Yusuf. Separuhnya dibagi-bagi. Seluruh manusia dibagi-bagi. Lepas pembagian Allah sing telat. Ada lagi dirti. Kan gak pakai ganteng, telat. Oh sih telat banget.
Tuh. Tapi ganteng itu kan relatif, ganteng relatif. Yang orang itu ganteng deh, aku yakin. Ada itu orang suka pakai ganteng. Setelah jadi wali kota kok ganteng ya. Pakai bisa dikasih dikopiai, terus ditawari, ganteng disupiri. Padahal dia juga biasa tidak dengan bujuni bapak ibu. Nah ini kenapa ya tadi Kemana salah jalan seperti itu. Tepat ya gantengnya. Baik, itu Nabi Yusuf. Farahaba, dia Nabi Yusuf menyambut aku, wada'a dan mendoakan aku bi khairin dengan kebaikan. Summa urijabina ila samai, lalu aku diajak naik lagi ke langit ar-rabi'ah yang keempat. Fasabta Jibril alaihissalam, lalu Jibril meminta dibukakan seperti tadi. Man anta wa man ma'aka, waqad bisrai, siapa panjenengan, bersama siapa, apakah dia diutus untuk menemuinya? Saya Jibril, saya bersama Muhammad. Iya, Muhammad diutus untuk menemuinya. Fabudiyalana, lalu kami dibukakan pintu langit. Faidan, maka ketika itu Nabi Idrisa, aku bertemu dengan Nabi Idris. Farahaba, Nabi Idris menyambut aku. Wada'a, Nabi Idris mendoakan untuk aku bi khairin dengan kebaikan. Waqala Allah Ta'ala wa rafa'nahu makanan aliyah. Nabi Idris diangkat derajatnya di tempat yang mulia. Langit berapa Ibu Pak? Bapak Nabi Idris. Ya ini ya alhamdulillah kayak ini bernopo-nopo. Enggak ujiannya. Tapi digambarkan seperti itu ya, berlapis. Summa urija bina ila sama'il khamisah. Lalu aku diajak naik. Mi'raj itu artinya tangga ya. Aku diajak naik ke langit yang ke-5. Fastafta Jibril kila man hada, qala Jibril kila man maka, qala Muhammad kila qad bislai wa qad buisal ilai. Kamu siapa Jibril? Sama siapa? Sama Muhammad. Apakah dia itu? Iya. Fafutihalana, lalu dibukakan bagi kami langit yang ke-5. Faidan, ketika dibuka Nabi Harun, aku bertemu dengan Nabi Harun sallallahu alaihi wasallam. Nabi Harun itu saudaranya Nabi Musa. Harun ya. Kemudian farahaba, Nabi Harun menyambutnya. Wada'a, Nabi Harun mendoakan pada untuk aku difarin dengan kebaikan. Summa urija bina ila samai sadisa, lalu aku diajak naik ke langit yang ke-5, ke-6. Sadisa itu 6. Sadisa sama sita itu sama. Sita itu 6. Sudus seper-6, sadisa ke-6. Fastafta Jibril alaihissalam ila man hada, qala Jibril kila wa man maka, qala Muhammadun kila wa qad bisa ilai, qala qad bisa ilai. Ditanya dari balik langit itu, siapa panjenengan? Saya Jibril. Bersama siapa panjenengan? Bersama Muhammad. Apakah dia telah diutus? Nggih. Terus Nabi Muhammad telah diutus untuk menemuinya. Fabudiyalana, lalu dibukakan untuk kami. Faidan, setelah dibuka kami bertemu dengan Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam, bertemu dengan Nabi Musa sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa itu luar biasa, karena punya musuh namanya Fir'aun. Ada pelajaran dari Nabi Musa yang pernah saya sampaikan sebelumnya. Nabi Musa suatu saat itu minta petunjuk arah sebuah perjalanan, yang tahu itu perempuan. Pada saat menunjukkan, biasanya menunjukkan kan di depan, yang ditunjukkan kan di belakangnya. Sampai dengar aku dari budi, atau aku dengar ya apa yang dari budi. Nabi Musa itu nggak mau, karena yang di depan itu perempuan.
mohon maaf saya di depan ya, dengan di belakang. Nanti menuju di mana? Kalau belok kanan belok kiri, ya nanti kalau belok kanan di kasih kode dilempar suatu di kanan. Kalau belok kiri dilempar suatu samping kiri. Untuk apa? Untuk menjaga pandangan. Jadi perempuan tidak di depan, tapi di belakang, karena ya tidak seperti sekarang orang-orang senam itu ibu-ibunya di depan, bapak-bapaknya di belakang. Sehingga Arab bengkol, bapaknya senamnya dapat semangat, fokus ya. Coba dia mati senam-senam bukan rata-rata yang perempuan di depan. Nanti dibalik nih, yang laki-laki di depan, yang perempuan di depan. Ini contoh sederhana, tapi harus seperti itu. Karena bahaya, ada bisikan setan macam-macam itu bahaya. Nah, dilanjut, Farohaba wada'ali bi khairin. Nabi Musa pun menyambut kami dan mendoakan kami dan mendoakan aku dengan kebaikan. Summa urijabina ila sama issabi'ah. Lalu aku diajak naik ke langit yang ke-7 sabi. Panjang. Ini ngaji dewan pasti gak hari. Nah itu langsung tulisan. Fastafta Jibril, lalu Jibril meminta dibukakan pintu. Fakila, lalu dikatakan sama man hada wa man ma'aka. Waqad bisa ilaihi, siapa panjenengan? Saya Jibril, bersama siapa? Saya bersama Muhammad. Apakah Muhammad telah diutus? Iya, dia telah diutus. Setelah itu fafutiha lana, lalu dibukakan pintu langit untuk kami. Faidan, ketika itu ana di Ibrahim sallallahu alaihi wasallam, aku bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Di situ ada tambahan keterangan muslidan wahrahu ilal baitul ma'muri. Nabi Ibrahim berada di langit yang tertinggi, dia bersandar di Baitul Ma'mur. Nah, Baitul Ma'mur itu punya kekhususan, tidak disampaikan. Wa idan ayat dulu kulla yaumin sabuna alfan malakin. Di Baitul Ma'mur itu setiap hari itu ada malaikat yang masuk ke Baitul Ma'mur, jumlahnya 70.000 malaikat. Bukan 7.000 tapi 70.000 malaikat. La yauduna ilaihi, di mana 70.000 itu begitu masuk tidak kembali. Terus ditambah tiap hari. Berarti malaikat itu jumlahnya tak terhitung. Wong yang masuk ke Baitul Ma'mur itu 70.000 setiap hari. Nah, setelah sampai di situ kemana lanjutannya? Summa dhahaba bi ila sidratil muntaha. Wa idan warata ka'adanil filati wa idan samarwa kal ilali. Qala falamma ghasyyan amila ma ghasyata bayran fama ahadun min khalqillah yastati'u ayyan ataha min husniha. Digambarkan seperti ini. Aku dibawa ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu digambarkan seperti pohon yang daun-daun besarnya seperti telinga gajah, dan ternyata buahnya sebesar tempayan. Beliau bersabda, kata Nabi, ketika beliau menaikiannya dengan perintah Allah, maka Sidratul Muntaha itu berubah. Tidak seorang pun dari makhluk Allah yang mampu menggambarkan keindahannya karena saking indahnya. Jadi gak bisa digambarkan. Jadi ada dua istilah yang Bapak Ibu dengar. Pertama, Baitul Ma'mur. Yang kedua, Sidratul Muntaha. Ada yang mana Sidrat itu daun, Muntaha itu yang paling ujung, paling mentok. Muntaha itu atok ya. Setelah ketemu Allah,
di Sidratul Muntaha, fa'auha Allah ilayya ma'auha. Maka Allah mewahyukan kepada aku. Di sini ada gambaran Bapak Ibu bahwa Allah itu dekat dengan Nabi Muhammad atau Muhammad mendekat, disuruh mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Lalu Allah mewahyukan kepada aku sesuatu yang telah Allah perintahkan. Apa itu? Fafarada, Allah mewajibkan alaiya kepada aku khamsina sholatan, diwajibkan untuk mengerjakan khamsina 50, ya. Banyak error. Mati ada mas. Tanggal nanti. Di kabelnya jalan. Baik, kita nanti saja, nanti kalau nanti ya tak langsung saya lanjutkan secara manual. Jadi ketika Nabi Muhammad SAW sampai di Sidratul Muntaha, di situ disampaikan Bapak Ibu sekalian, fadana, dia mendekati ya. Wadana Jabarul al-Izzat Rabbil Izzati, Rabbul Izzati fatadalla. Maka di situ Allah yang Maha Jabar itu mendekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi disinilah yang nyata-nyata dekat, dan itu tidak dialami oleh hamba yang lain kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, setelah dekat, Allah memerintahkan kepada Nabi untuk mengerjakan sholat sehari semalam berapa waktu Bapak Ibu? 50 waktu. 50 waktu. Fanazaltu ila Musa, lalu aku turun ya, melewati tadi langit yang langsung turun ke langit ke-6 di bawahnya Nabi Ibrahim. Lalu ketemu Nabi Musa. Fas'alahu lalu Nabi Musa bertanya, ma farada rabbuka, apa yang telah diwajibkan oleh Tuhanmu kepadamu? Ya, ditanya, lalu aku menjawab, khamsina sholatan,
apa yang telah diwajibkan kepadamu dan untuk umatmu wahai Muhammad oleh Tuhanmu? Aku menjawab, aku dan umatku diwajibkan oleh Allah untuk apa? Untuk mengerjakan sholat 50 waktu di sehari semalam. Apa kata Musa? Fas'alhu at-takhfifa irji ila rabbika. Muhammad, kembali kepada Tuhanmu, mintalah keringanan. Kenapa? Fa inna ummataka, sesungguhnya umatmu la yutiku nadalika. Umatmu tidak akan kuat melaksanakan sholat 50 waktu. Dzalika fa inni qad balautu bani Israila fa khabartuhum. Aku telah mengalami sendiri Muhammad, umatku, kata Nabi Musa, yaitu Bani Israel itu tidak mampu melaksanakan sholat 50 waktu. Apalagi umatmu itu sibuk nanti ono bal-balan, umatmu itu ono HP bareng, ono cepat, ono gadget, umatmu itu coblosan bareng. Sing tadi panitia itu bawa apa? Mulai setengah luru jam tertentu menghitung suara ya. Kalau saya bilang pintu, kalau sampai lorong ya. Gak mungkin sholat 50 waktu. Balik. Akhirnya farajatu, lalu aku kembali ila Rabbi, menuju Tuhanku. Fakultu, ya Rabbi, wahai Tuhanku, khafif, berikan keringanan ala ummati, untuk umatku. Ya Allah, berikan dispensasi diskon untuk umatku terkait sholat. Hatta ani khamsan, lalu dikurangilah untukku 5 waktu. Jadi pinten? 45. Farajatu ila Musa, lalu saya turun, dia ketemu Musa kan nih, wajah jalan senang ya di bawahnya persis. Fakultu hatta ani khamsan, wahai Nabi Musa, telah dipotong, dikurangi oleh Allah untukku dan umatku sebanyak 5. Qala, kata Nabi Musa, apa kata Nabi Musa? Inna ummataka, sesungguhnya umatmu la yutiku nadarika, orang bakal kuat melaksanakan sholat di 40 waktu. Farji ila rabbika, maka kembalilah kepada Tuhanmu. Fas'alhu, mintalah kepada beliau, kepada Allah, at-takhfifah, untuk diberi keringanan. Qala, lalu Nabi menyampaikan, falam uzalla arji'u baina rabbi tabaraka wa ta'ala wa baina Musa alaihissalam. Kata Nabi, aku bolak-balik nang Gusti Allah, mari ngono nang Nabi Musa, nang Gusti Allah meni nang Nabi dikasih potongan 5 sampai kata Nabi hatta qala, sampai Allah itu berfirman kepada Nabi, ya Muhammad, wahai Muhammad, innahunna, sesungguhnya sholat yang untuk dirimu dan umatmu itu 5 waktu, tetapi sesungguhnya yang khamsu salawatin kula yaumin wa lailatin itu nilai pahalanya, keutamaan fadilah likulli sholatin ashrun. Jadi umatmu itu aku beri kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Namun 5 waktu itu memiliki bobot, kualitas, yang satu sholat memiliki kualitas atau bobot 10 sholat, sehingga 10 kali 5 totalnya menjadi khamsuna sholatan. Fadzalika khamsuna sholatan, maka yang demikian itu menjadi nilainya seperti 50 sholat. Jadi Bapak Ibu, bagi kita yang sudah sholat 5 waktu, maka pahala yang kita peroleh sama dengan pahala 50 waktu. Luar biasa perjuangan Nabi Muhammad memintakan keringanan di bab sholat. Seandainya tetap 50 waktu, kira-kira panjenengan gak kober lapor-lapor. Karena 50 dibagi 24 berarti 1,5 jam itu sholat ya, 1,5 jam sholat, baru pulang ada gitu.
baru pulang mau ngadak orang terus ada meneh mari-mari ya. Luar biasa. Berterima kasih juga kepada Nabi Musa alaihissalam yang telah memberi nasihat, menyampaikan pengalamannya bahwa Bani Israel itu nggak sanggup melaksanakan sholat yang 50 waktu itu, apalagi umat Muhammad. Di zaman Bani Israel itu belum ada apa-apa, belum ada mainan, belum ada alat komunikasi yang sedemikian ini. Nah ini Bapak Ibu sekalian, setelah itu selesai fanazaltu hatta idza ila Musa fakta akhbartu faqala ila rabbika. Yang menurut Nabi Musa ya, begitu dikabari bahwa Allah telah memberi keringanan tinggal 5, terus pahalanya itu sama dengan 50. Dan Nabi Musa sih ngomong begini, irji ila rabbika. Mama kaiso balik jaluk keringanan untuk umatmu. Gak kuat umatmu itu melaksanakan sholat 5 waktu. Apa yang disampaikan Nabi Musa itu memang terjadi, sehingga umat Muhammad itu ada yang kuat melaksanakan sholat 5 waktu, ada yang sampai sekarang itu tidak kuat, bukan loro, bukan lemes, tapi nggak kuatnya memang dorongannya, motivasinya yang lemah. Lalu apa kata Nabi? Qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaitu minhu. Ampun Nabi Musa, saya ini bolak-balik nang Gusti Allah sampai habis ini. Balik piro mang ya? Ini tentu. Ping somo ya. Kata dari 10 isi saya itu isi Nabi Musa pun ini aja 5 waktu. Nah, baik Bapak Ibu, kita sebutkan yang pertama. Hari panjang karena saya baca sepenuhnya. Yang pertama terkait bab ini menggambarkan bahwa Allah itu dekat dengan hambanya, terutama Nabi Muhammad khususnya pada saat berada di Sidratil Muntaha. Sehingga ada kalimat fadana al-jabarut, maka dia Allah mendekat kepada Muhammad, zat yang memiliki kekuasaan. Wadana al-jabbaru rabbul izzati fatadalla. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hadis ini adalah hadis akidah. Maka peristiwa Isra Mi'raj itu adalah masalah akidah. Yang ketiga, Isra Mi'raj menjadi ujian bagi umat Islam, apa dia tetap beriman atau tidak, khususnya pada zaman Nabi, sehingga tidak sedikit yang menganggap Muhammad itu mengigau, Muhammad itu gila, tak mungkin cara yang jauh itu ditempuh dalam satu malam. Tapi bagi yang orang yang memang akidahnya kuat seperti Abu Bakar, maka apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, sungguh pun itu tidak bisa diterima oleh akal, maka tetap akan diimaninya. Lalu yang keempat, Bapak sekalian, di hadis ini juga terkait dengan ibadah, yaitu sholat. Bahwa umat Islam itu adalah hamba yang memiliki kewajiban-kewajiban. Kewajiban utama adalah sholat. Lalu yang kelima, sholat itu istimewa karena perintahnya itu langsung dari Allah, tidak melalui malaikat Jibril, tapi langsung bertemu. Lalu yang keenam, ini penegasan saja bahwa peristiwa Isra Mi'raj di kalangan ulama beda pendapat. Ada yang mengatakan Isra Mi'raj itu badan jasmani dan rohani Nabi Muhammad itu yang berangkat dari Mi'raj ke Aqsa, dari Aqsa ke Sidratil Muntaha. Tapi ada yang mengatakan itu yang Isra Mi'raj itu adalah rohnya, ya, rohnya, sehingga bisa ketemu dengan roh para nabi yang sebelumnya seperti Nabi Adam, Idris, Musa dan seterusnya. Lalu yang berikutnya di situ yang ke-7 ada etika yang diajarkan oleh Jibril terkait ketika kita bertamu dan ketika kita akan menerima tamu. Lalu yang berikutnya ada ajaran akhlak juga. Ketika bertemu dengan seseorang maka sambutan dengan senang, menampakkan wajah yang bahagia. Dan yang berikutnya saling mendoakan baik ketika bertemu maupun ketika akan berpisah. Lalu yang paling akhir, Allah memiliki kasih sayang yang luar biasa kepada kita sehingga memberi rukhsah, keringanan, dispensasi sholat yang 50 waktu menjadi 5 waktu. Tapi nilainya tetap
tidak kurang. Berarti seperti panjenengan bayar beli sesuatu, misalnya harganya itu 1 juta, terus didiskon menjadi 250.000, tapi barangnya tidak dikurangi, kualitasnya tetap seperti itu gambarannya. Bersyukurlah jadi umat Muhammad, mari kita sesibuk apapun jangan sampai meninggalkan sholat. Demikian pula kalau panjenengan punya anak keluarga ataupun mungkin ada di luar sana jauh, ketika komunikasi telepon yang ditanyakan bukan bismangan ali, jangan ya kok sholati bis sholat dah, nah, gitu. Begitu ada tamu berupa anaknya dan cucunya datang jam 2, jam 1 misalnya, bis sholat dah, sholat sih tak ada kopi gitu, sih tak ada kopi sholat minggu jangan. Bis sholat dah ya, terus anaknya tasiun ya kok sholatin, nah, sampun tadi di sholat. Ini di mana? Masih di Semarang, di atas kereta. Mana sholatnya? Ya sholat di kereta dengan cara sholat dalam berbagai rangka. Itu yang ditanya, sholat. Terus yang terakhir sekali, amalkan doa Nabi Ibrahim terkait sholat. Rabbi ij'alni muqima sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Surat apa itu? Surat Ibrahim ayat itu insyaallah ayat 40. Bagi yang sudah hafal di hayati, ya Allah jadikan aku ahli sholat, demikian pula keturunanku sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat Bapak Ibu, cucu panjenengan itu hidup di sebuah zaman yang beda dengan kita. Itu baru cucu, belum keturunan panjenengan yang ketujuh itu hidupnya seperti apa nanti tidak tahu. Maka kita titipkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena itu menjadi dzurriyyah guru dari kita. Demikian Mas Ebal, mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Insyaallah sangat utuh hadis ini kita baca. Ya, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Ustaz Abdi Sabati Sumirot yang saya tanyakan, apa Nabi Muhammad itu hukum Allah itu husnul ya, dalam kata kedua, Rasulullah sudah sampai ke ini apakah ada hadis yang menyatakan, bukan hadisnya as-sholatu ikhratul mu'minin, itu gimana bukan hadisnya. Yang terakhir banyak cerita tentang Sumirat, apa memang ada hadis yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama terkait dengan posisi ataupun gambaran bertemunya Nabi Muhammad dengan Allah itu di sufis atau di balik tirai gitu ya. Kalau di sini memang tidak ada penjelasan yang bisa kita tangkap, memang dohir dari hadis. Hatta ja'a sidratul muntaha wa dana al-jabalu rabbul izzati fadadana. Ketika Nabi Muhammad itu sudah sampai di Sidratul Muntaha, Allah itu mendekati Nabi Muhammad. Berarti kata-kata mendekat itu berarti ya dekat. Tapi kita maknai di sini nggak boleh juga ya. Karena Allah SWT bukan jisim, yang sifat Allah itu mukhalafatahu lil hawadisi. Jadi sifat Allah itu berbeda dengan makhluk. Sehingga terkait ini Nabi Muhammad fisiknya hadir. Kalau kita ngikuti pendapat pertama ya. Nah, cuma bertemu dengan Allah seperti apa? Karena Allah itu beda dengan kita. Kalau diilustrasikan dengan bahasa manusia, iya, ketemu langsung di satu tempat, kemudian berhadapan-hadapan. Ini kalau diilustrasikan. Jadi Nabi Muhammad mendatangi Sidratul Muntaha, terus Allah mendekat, terus Allah menyampaikan wahyu itu,
Dan tadi kan sempat omongan juga ya, ya Muhammad, sesungguhnya sholatmu itu, sholat kalian itu 5 waktu khamsulatin, tetapi nilainya 50 waktu. Nah, seperti itu gambarannya. Hakikatnya tetap kita terbatas untuk menjawabnya. Itu. Yang kedua, ada hadis lain? Tentu banyak hadis ya, yang kita tidak bisa menyampaikan di sini terkait peristiwa yang dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Tapi tetap harus selektif karena terkait saudara itu juga sangat mungkin ada hadis-hadis yang sifatnya Israiliyat. Dulu saya pernah ngaji di mana di pondok itu di tahun 1991 itu namanya kitab Dardir. Kitab Dardir itu ya isinya ya hanya Israiliyat saja. Itu banyak cerita-cerita. Tapi tentu kita harus menelisik, menelusuri tentang kedudukan hadisnya itu. Nah, terkait dengan yang dimaksud dengan hadis as-salatu mi'rajul mu'minina, itu tentu lebih mengarah kepada ini ya, motivasi bagi seorang mukmin bahwa untuk mi'raj naik kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan cara sholat untuk menemui Allah ya. Sehingga dikatakan mi'rajul qalbi, jadi yang dinaikkan itu adalah hati, perasaan sama kehusuannya untuk menggapai bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut dengan mi'rajul mu'minin ya. Ini ada kalimat as-sholatu mi'rajul mu'minina, Pak Pur ya. Sholat itu adalah mi'raj bagi seorang mukmin, karena mi'raj yang sebelahnya yang sebenarnya hanya dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Namun kedudukan hadis ini dipertanyakan ya. Sehingga ada penjelasan gini, lafaz di atas tidak kami temui dalam kitab-kitab hadis atau dalam kitab manapun yang disebutkan runtutan rawinya. Tetapi di dalam beberapa tafsir itu ditemukan, termasuk di tafsir Ruhul Bayan, Ruhul Ma'ani. Tapi di situ tidak menyebutkan rawinya. Kalau umpamanya itu bukan hadis, berarti itu semacam motivasi untuk naik berkomunikasi dengan Allah melalui media, melalui wasilah yaitu sholat. Jadi naik menemui Allah. Tapi bukan hadis. Ibu belum. Jangan sebut. Itu gini. Waktunya sudah. Oh iya sudah. Gini, karena subuhnya mundur gini. Subuhnya mundur, akhirnya kita juga mundur. Karena subuhnya itu jam 4 lebih 13. Kalau di Muhammadiyah tidak 8 ya. 8. Ada lagi Pak? Ada ibu-ibu mau tanya. Mau ketemu gitu. Tetap. Baik. Ayat tentang Al-Quran surat Ibrahim ayat 40 sama 41. Pertanyaan tadi apa ada kaitannya juga? Saya lihat sebentar. Ibrahim. Baik, Bapak Ibu, ada doa yang sangat bagus di surat Ibrahim ayat 40 sama 41. Betul. Yang 40 Nabi Ibrahim meminta kepada Allah, Rabbi ali muqimas shalah wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, jadikanlah aku sebagai pendiri penegak salat, demikian pula dengan keturunanku. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah, kabulkanlah doa kami. Lalu yang ke-41 ya. Di situ Rabbana firli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah aku, demikian pula ampunilah kedua orang tuaku, termasuk orang-orang mukmin secara umum
pada hari perhitungan. Apa ini ada hubungannya? Nggih, ada hubungannya. Yang pertama, ya, Nabi Ibrahim juga ngajari pada kita doa itu kalau tadi untuk keturunan didoakan untuk bisa sholat. Untuk orang tua didoakan supaya diampuni, termasuk orang mukmin. Kemudian apa hubungannya? Ada kalimat yauma yakumul hisab, yaitu pada hari ditegakkannya perhitungan, yaitu hari kiamat. Nah, dikaitkan dengan hadis bahwa nanti ketika dihisab, yang pertama kali dihisab adalah sholat. Awwalu ma yuhasabu yaumul qiyamati biladu as-sholat. Jadi yang pertama kali dihisab dari kiamat nanti bagi seseorang hamba adalah sholatnya dulu. Sehingga tadi sholatnya harus bagus, didukung, ditopang dengan pendidikan, pembinaan, nasihat, arahan, lalu diperkuat dengan doa Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.